Hai Hai semua. semua, perkenalkan kami dari Universitas Udayana. Bersama saya, Wulan Trisna, dan juga rekan saya. Jessica Victorina. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan karya kami yang berjudul Analisis Efektivitas Kartu Prakerja dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional selama pandemi COVID-19. Dunia tengah dihadapkan dengan kondisi yang sangat rumit. Sejak 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Pandemi COVID-19 menyebabkan negara-negara di dunia harus mereduksi kegiatannya untuk memutus mata rantai penularan. Pembatasan aktivitas masyarakat ini berimbas pada aktivitas ekonomi. Ruang gerak masyarakat dipersempit karena keharusan untuk memenuhi protokol kesehatan, sehingga kinerja ekonomi global pun semakin meredup. Maka tidak heran apabila negara-negara di dunia mengalami perlambatan ekonomi, tidak terkecuali negara-negara di kawasan ASEAN. Mayoritas negara di kawasan ASEAN mencatatkan pertumbuhan yang negatif di kuartal 2 2020 jika dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun 2019. Menurut Trading Economic, terdapat 6 negara ASEAN yang mencatatkan pertumbuhan negatif selama kuartal 2 2020. Bahkan 3 di antaranya mengalami penurunan lebih dari 10%, yaitu Filipina, Singapura, dan juga Indonesia. Selama kuartal 1 dan kuartal 2 2018-2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar di angka 5%. Tapi hal ini berbeda ketika COVID-19 melanda. Pada kuartal 1 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 2,97%. Jika dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun 2019, maka terjadi penurunan 2,1%. Berlanjut ke kuartal 2 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32%. Nah, jika dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun 2019, maka terjadi penurunan hingga 10,37%. Di Indonesia, salah satu dampak dari COVID-19 yang sangat terasa yaitu tingginya angka PHK akibat dari perekonomian yang semi lumpuh. Nah, salah satu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dalam menanggulangi hal ini adalah dengan mempercepat implementasi dari Kartu Prakerja guna menanggulangi pekerja yang terkena PHK, pekerja yang kehilangan penghasilan, dan pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omset. Namun sejak dicanangkan hingga direalisasikan, Kartu Prakerja ini menuai banyak sekali perdebatan publik. Terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 ini. Banyak pejabat publik, bahkan masyarakat awam yang bertanya-tanya bagaimana Kartu Prakerja ini dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kami sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana efektivitas Kartu Prakerja dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional selama pandemi COVID-19. Tujuan dari penulisan karya ini adalah untuk menggali lebih dalam tentang informasi, implementasi, dan efektivitas Kartu Prakerja sebagai kebijakan program pemulihan ekonomi nasional, dan juga untuk menganalisa dampak implementasi Kartu Prakerja terhadap pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan studi tambahan untuk mahasiswa dan masyarakat sebagai penambah dan pelengkap penelitian yang telah ada sebelumnya dan juga penambah wawasan tentang kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Metode yang kami gunakan adalah metode kualitatif. Nah, dengan metode kualitatif ini, penulis melakukan penggalian informasi terkait dengan fenomena yang dibahas, kemudian mengelaborasikannya. Dengan metode kualitatif ini, memungkinkan penulis untuk melakukan proses pemahaman dan penafsiran terhadap fenomena sosial yang sedang terjadi. Menurut Kusrianto, tenaga kerja merupakan faktor penting dalam mengukur suatu produktivitas, sebab biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja adalah biaya terbesar dalam suatu proses pengadaan produk ataupun jasa. Program Kartu Prakerja setidaknya dilatar belakangi oleh 3 alasan. Yang pertama, kondisi ketenagakerjaan Indonesia yang dimana 63% lulusannya bekerja tidak sesuai dengan pendidikan yang ditekuni. Yang kedua, revolusi 4.0 yang berpotensi untuk memunculkan gap antara kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan saat ini dengan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan di masa mendatang. Dan yang terakhir adalah bonus demografi yang akan didapatkan Indonesia pada periode 2030-2040. Selanjutnya, dapat kita lihat di tabel bahwa jumlah peserta yang diterima
mengalami peningkatan. Hal ini tentunya sejalan dengan peningkatan jumlah pendaftar dari tiap gelombang. Dengan target peserta 5,6 juta orang pekerja informal dan 2 juta orang pelaku UMKM, pemerintah mengambil keputusan untuk meningkatkan anggaran yang semula 10 triliun menjadi 20 triliun. Tidak hanya sampai di situ, pemerintah mengubah jumlah insentif dari yang awalnya 650.000 per bulan menjadi 600.000 per bulan atau setara dengan 2,4 juta per orang selama 4 bulan pasca masa pelatihan. Sehingga biaya keseluruhan yang diterima yaitu sebesar 3,5 juta per orang dengan rincian 2,4 juta biaya insentif, 1 juta biaya pelatihan, dan 150.000 biaya survei kerja. Dengan anggaran pemerintah yang cukup besar tersebut, banyak pro dan kontra yang muncul, baik dari kalangan masyarakat ataupun pejabat pemerintahan. Banyak yang berpendapat bahwa anggaran pemerintah sebesar 20 triliun tidaklah masuk akal, terlebih fakta bahwa 5,6 juta dari anggaran tersebut dipergunakan untuk biaya training skills atau pelatihan secara daring atau online. Meski demikian, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, eksistensi kartu prakerja akan meningkatkan kemampuan pekerja serta mengurangi biaya hidup dan tekanan ekonomi. Hal ini didapat dari bantuan pendapatan yang diberikan pemerintah secara tidak langsung akan meningkatkan kembali daya beli masyarakat yang akan berkontribusi kepada pemulihan ekonomi nasional. Jadi kesimpulannya adalah kartu prakerja tidak efektif untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah COVID-19 dengan alasan yang pertama, bahwa anggaran yang digunakan terlalu besar hanya untuk memfasilitasi video pelatihan. Yang kedua, insentif yang diberikan terlalu besar. Yang ketiga adalah problematika pencabutan kepesertaan kartu prakerja. Dan yang keempat adalah bahwa tidak adanya jaminan bahwa setelah mendapatkan sertifikat kartu prakerja, peserta pasti mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan kesimpulan dan penelitian yang kami lakukan, kami merekomendasikan pemerintah untuk melakukan evaluasi pada tiap gelombang dan evaluasi secara menyeluruh sebelum melakukan ekspansi kebijakan. Kedua, kami menyarankan agar pemerintah melakukan modifikasi terhadap kartu prakerja ini dari yang awalnya berbentuk pelatihan secara daring menjadi on-the-job training ataupun magang di perusahaan-perusahaan swasta ataupun BUMN dan BUMD. Hal ini ditujukan agar pelatihan ini dapat berkontribusi dan memberikan manfaat yang nyata bagi pekerja dan masyarakat. Selanjutnya, kami menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan carrot and stick. Dengan kata lain, harus ada pemahaman kepada peserta bahwa diperlukan komitmen beserta kewajiban-kewajiban dalam menyelesaikan pelatihan. Hal ini penting untuk menyeleksi peserta yang benar-benar memiliki motivasi dalam pelaksanaan pelatihan dan menyelesaikan program dengan baik.